إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Masalah rezeki, qada syar'i dan qada kauni. Ada yang itu kalau misalnya Pak, dapat rezeki tapi yang haram nggak boleh bersyukur kita. Nggak boleh apa? Kata enggak bersyukur gitu. Oh, kan rezeki. Enggak lah. Antum dapat teman zina ya masuk syukur. Jadi pemetaannya kita harus tahu ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Takdir atau ini qada ya, kita sebut qada, ketentuan. Ada juga iradah ya, iradah syar'i, iradah kauni. Dua pembagian ini penting. Karena tanpa pembagian ini, memang pembagian ini enggak ada hadisnya, tetapi istinbat dari dalil-dalil tentu aja. Dua hal ini yaitu qada syar'i dan qada kauni ini berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid yang akan memberikan buah amalan dan ketakwaan insyaallah. Kalau qada kauni itu apapun yang Allah tentukan dari kejadian di alam semesta ini, detail maupun globalnya. Itu takdir apa Mas Ari? Takdir kauni ya. Kaun itu kan semesta. Keterjadian apapun, buruk atau baiknya dari sisi kita, itu semua takdir kauni. Ya. Keberadaan iblis, penggoda Adam alaihissalam, dan bahkan terjatuhnya Adam ke bumi ini, itu semua sudah Allah Ta'ala tetapkan ya. Dan itu adalah takdir kauni. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan perbuatan iblis? Tidak suka. Ya. Tetapi Allah menetapkannya. Jadi takdir kauni. Karena segala macam takdir kauni itu, ketika itu adalah qada atau qadar yang syar, yang buruk, itu tidak buruk secara mahad murni 100% buruk, enggak. Melainkan ada hikmah kebaikan di balik itu. Pasti itu semua keburukan. Ketika kita melihat ya, maaf kotoran kita, itu tentu buruk dari segala sisi tinjauan kita. Tetapi kalau kita perhatikan dan kita amati, ternyata hikmahnya besar. Makanya ketika kita setelah keluar dari kamar mandi, kita bilang ghufranak ya. Itu apa? Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Maksudnya apa? Supaya kita merendah. Keluar dari WC aja kita tawadhu tuh. Saya minta ampun. Kenapa? Saya selama ini maksiat kepada engkau, seolah dengan kesombongan saya, padahal saya barusan ngeluarin kotoran. Syuf, ini takdir kauni yang membuat yang memang beberapa sisi ini buruk sekali, kotoran, bau dan tidak enak dipandang dan seterusnya, dan secara tradisi tidak disukai oleh semua orang. Tetapi ternyata ada hikmah dari keburukan itu, dan itu semua yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dalam takdir kauni. Dari semua macam keburukan, bahkan kesyirikan sekalipun terjadi, itu pasti ada hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita berpikir. La'allakum ta'qilun. Kemudian ada takdir syar'i. Adapun takdir syar'i ini adalah apapun yang menjadi hukum yang tersurat atau tersiratkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah untuk sekarang, ataupun ijma'. Ini adalah qada syar'i, secara syar'i. Dan masing-masing qada syar'i dan qada kauni ini memiliki perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan secara kauni, apakah Allah menginginkannya? Enggak semuanya. Allah tidak menginginkan adanya kesyirikan dan fasad fil ard. Tetapi Allah takdirkan itu terjadi. Itu takdir kauni itu. Enggak semua yang Allah inginkan, enggak semua yang terjadi itu Allah inginkan itu terjadi, tapi Allah tetap takdirkan. Dan itu takdirnya demi apa? Demi maslahat atau demi kebijakan hikmah yang lebih besar tentu saja. Adapun kalau misalnya qada syar'i, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu inginkan
Selalu. Nah, kemudian masalah rizki. Korelasinya dengan rizki apa? Rizki itu masuk ke qada syariah atau kauni, Mas Ari? Kauni. Setiap dabah di bumi Allah yang tanggung rizkinya. Itu udah Allah Ta'ala tetapkan secara kauniyah, sunnatullah. Tetapi untuk mendapatkan rizki itu Allah tetapkan untuk kita takdir syar'i, ya enggak? Paham gak nih Mas? Jadi rezeki itu pasti kita dapat. Gak mungkin kita mati kecuali pasti udah selesai rezekinya kan. Nah, rezeki itu pasti kita dapat. Tetapi itu kauni, takdir kauni. Kepastian mendapatkan rezeki dan jaminan itu takdir kauni. Mau halal atau haram, yang penting Allah jamin rezekinya, mau halal atau haram. Tetapi cara kita untuk mendapatkan rezeki itu harus sesuai dengan takdir syar'inya Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata di antara kita ada yang melanggar takdir syar'i Allah. Ya. Tuh, takdir syar'i dari Allah itu selalu Allah inginkan itu terjadi, tetapi bisa saja tidak terjadi. Misal ada orang dia tahu bahwasanya riba itu haram. Itu kan adalah qada syar'i ya. Riba itu haram, qada syar'i. Tapi dia langgar. Dia tetap kerja di bank. Nah, kemudian dia mendapatkan gaji 5 juta per bulan. Haram atau halal? Haram. Secara kauni itu terjadi enggak? Terjadi. Takdir kauni atau qada kauni. Tapi secara syar'i itu pelanggaran bukan? Pelanggaran. Nah, akhirnya walaupun secara kauni dia terjadi dan secara syar'i dia tidak menjadikannya, maksudnya tidak melakukannya secara syar'i, apakah berarti itu bebas dari dosa? Enggak bebas. Dia enggak boleh beralasan, mas saya udah ditakdirkan secara kauniyah kayak gini. Enggak bisa. Ya, karena apa? Dia telah melanggar takdir syar'i. Jadi takdir kauni itu bukan alasan bagi kita untuk bermaksiat terhadap takdir qada syar'i. Ya, kita mulai dari ayat 16 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum. Di sini yang pertama hamzah itu istifham. Ya, istifham. Apakah kalian merasa aman? Ya. Terhadap apa? Merasa aman dari apa? Man di sini dia. Siapa di sini? Allah Ta'ala. Apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang di langit? Ayakhsifa, khusuf, menjungkir balikkan terhadap kalian apa yang dijungkir balikkan? Ard, yaitu bumi. Kalian merasa aman terhadap Allah Ta'ala yang di atas langit untuk menjungkir balikkan bumi kalian ini, fa idza hiya tamur, sehingga tiba-tiba kalian fa idza di sini artinya tiba-tiba gitu. Hiya di sini kembali ke ard, tiba-tiba hiya yaitu bumi itu tamur, mara yamuru, berguncang. Jadi kalian tuh merasa aman ya dari azab Allah yang bisa menjungkir balikan bumi. Sampai kalian merasa aman sampai tiba-tiba kalian terguncang, masuk istidraj. Paham gak di sini? Nah, kalau misalnya bahasa kita nih, ada anak sekolah yang nyontek tuh di belakang, pojokan. Kita bilang ke dia, ente pada ngerasa aman ya dari pengawasan Pak Guru. Ntar tiba-tiba kegap lo, gitu loh, kena lo. Tiba-tiba Pak Guru ada di situ melihat kalian, gitu loh. Paham? Iya. Jadi kalian merasa aman ya dari azab Allah yang bisa menjungkir balikan bumi. Ntar tiba-tiba keguncang lo buminya, gitu loh. Itu bahasa kitanya kayak gitu. Cuman tentu bahasa Allah tentu yang lebih baik. Maksudnya pengungkapan dari Allah itu yang paling baik. Kalau dalam tafsir Mukhtasar fi tafsir dikatakan Aamintumullah alladzi as-samaa'u an, di situ gimana? Alladzi as-samaa'u an yashqa al-ard min tahtikum kama shaqqaha min tahti Qarun ba'da an kanat sahlah mudhallalah lis-sakani 'alaiha. Itu apakah kalian merasa aman dari Allah Azza wa Jalla yang mana?
yang alladzi fis sama kali ya. Di situ apa? Alladzi fis sama ya. Oh, kalau di sini alladzi as-sama fi-nya hilang. Berarti ana yang salah. Alladzi fis sama, apakah kalian merasa aman? Amintum di sini bukan artinya beriman tapi aman, merasa aman dari Allah alladzi fis sama. Nah, ini kalimat alladzi fis sama ini menjadi dalil, man fis sama menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Tanpa peduli kita dengan syubhat-syubhat yang digelontorkan oleh sebagian dari kaum muslimin yang menafikan bahwasanya Allah taala fis sama, di atas arsy, di atas langit, dengan alasan bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan lafal di atas langit atau lafal di atas arsy itu menunjukkan bahwasanya Allah taala membutuhkan tempat dan membutuhkan arah. Ini syubhat yang udahlah capek orang kalau misalnya pakai kayak gitu. Udah cukup aja dengan petunjuk yang dituaikan salaf, man fis sama, Allah taala di atas langit, dan sudah jelas ini. Ya. Apakah kalian merasa aman dengan itu? An yakhsifa bikumul ard. Allah nanti membolak menjungkir balikan bumi. Baik. Nah, di sini ada juga yang menafsirkan, ya, oleh Al-Mawardi bahwasanya dia ada isyarat, maksudnya malaikat Jibril. Ya. Anda mengatakan malaikat Jibril, apakah kalian, ya memang, apakah kalian aman dari, kan ini man ini kan mubham ya, yaitu tanpa penyebutan nama ya. Man ini siapa gitu kan? Nah, ada yang menafsirkan di sini adalah Allah Azza wa Jalla, ada yang menafsirkan di sini adalah malaikat Jibril yang bisa saja menggoncangkan bumi. Ya, tetapi Allah alam, kita zahir yang ada di benak kita adalah Allah Taala al-Khaliq yang dimaksud di sini. Ya. Apa kalian merasa aman dari Allah Taala yang ada di atas arsy untuk dari hal apa, dari perihal keterjungkil balikan bumi buat kalian. Fa idza hiya tamur, yang tiba-tiba nanti takutnya tamur artinya tadhhab, ya, yaitu tadhhab wa taji, bergoncanglah intinya. Jadi al-maur itu artinya al-ittirabu bidzahab, yaitu goncang untuk pergi, goncang untuk hancur gitu. Ya. Nah, sekarang ada kalimat amintum man fis sama. Fi di sini yang kita akan permasalahkan sedikit. Fi ini asal maknanya dakhil, yaitu dalam, ya kan? Itu normal gitu, fi. Tetapi tentu bahasa Arab itu banyak kata-kata atau huruf termasuk ini yang maknanya ini sering berubah sesuai dengan konteks yang berlaku. Nah, aamintum man fis sama itu maknanya aamintum man fawqas sama. Ya. Siapa di langit? Nah, di sini di atas. Kalau di itu kita artikan di dalam, maka orang-orang ini bakal banyak yang terkena syubhat jadinya. Oh, berarti Rob kita berada di dalam. Itu berarti gimana? Di dalam tempat berarti. Nah, ini kan capek lagi nanti debatnya. Nah, dalam surat At-Taubah ayat kedua, fasihu fil ardi. Nah, fil ardi maknanya fauqal ard. Dan rata-rata lafal dalam Al-Quran fil ardi, ya kan sering kita dengar fil ardi itu maknanya bukan di dalam bumi ini, bukan, tapi di atas bumi, jadi fauq. Fi kadang-kadang maknanya fauq, ya. Nah, oke, itu tadi kita udah paham. Amintum man fis samai
ayakhsifa bikumul ardo. Nah, kalau ayat sebelumnya kan masih tadi huwa alladzi ja'ala lakumul ardo dzalula. Bisa Anda diperhatikan, dialah jelas Allah yang menjadikan bumi ini seperti ini. Ini jelas dengan dhamir huwa ya, dia. Dan dia di sini udah ketahuan, yaitu Allah Azza wa Jalla, jelas. Tapi di ayat berikutnya, Pak, amintum man. Nah, dengan man. Apa sih isyarat di sini? Apa sih yang kita pahami di sini? Yang di ayat sebelumnya dengan huwa. Ketika disebut huwa alladzi ja'alakumul arda dzalula, itu kita tahu oh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat setelahnya amintum man fis samai yakhsifu bil ma. Dengan pengglobalan, maksudnya dengan pemubahaman lafal man. Man ini, apakah kalian merasa aman dari yang, bukan dari dia, bukan, tapi dari yang ada di atas langit. Nah, lafal man ini kalau kita perhatikan menunjukkan ta'zim, ya, pengagungan terhadap dia. Ya. Kadang-kadang Pak, sesuatu yang sifatnya nakirah, pemajhulan namanya nggak dikasih tahu, itu terkadang dimaksudkan untuk ta'zim. Contoh, ya, ada orang datang, kita kenal, orang itu syekh, ya. Ketika kita bilang seorang syekh, misalnya dia datang ke majelis kita, misalnya, atau ke masjid kita. Kita bilang ada seorang syekh telah datang ke masjid ini. Di sini lafal seorang syekh nggak menyebutkan namanya. Itu beda lah rasanya dengan misalnya syekh siapa namanya, Syekh Ibrahim misalnya. Syekh Ibrahim misalnya kita sebut Syekh Ibrahim, atau Syekh Abdul Razak yang ada di benak kita. Kita bilang Pak, Syekh Abdul Razak ada di masjid ini loh. Itu kan rasanya oh Syekh Abdul Razak gitu. Iya emang kita menghubungkan, tapi oh disebut namanya udah jelas, udah biasa. Iya. Tetapi kalau misalnya enggak, itu kan sebutan nama, disebut namanya. Ya bolehlah Syekh Salman, Raja Salman, enggak apa-apa lah. Ya agak Raja Salman datang ke Masjid Hijau gitu kan. Terus tapi bahasanya kita lainkan. Pak, sang raja ada di sini. Sang raja ini siapa nih gitu kan? Tapi pada tahu bahwa saya sang raja ini adalah Raja Salman atau sang syekh. Nah, pemajhulan atau penghapusan nama, ya, itu kerap adanya ta'zim di situ. Contoh lain. Kalau di surat An-Nazi'at, ya kita lihat, bukan di surat An-Nazi'at, di surat An-Naba, ya. Yatasaalun 'anil naba'il 'azim. 'Anil naba'il 'azim, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Lafal liyaumin azim itu di surat apa? Liyaumin azim. Di surat apa Pak kira? Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal, itu di surat apa? Ini al-Abasa bukan? Yaqumun nasu li rabbil wa ma yudrik. Kebanyakan hafalan jadi ini Pak ya, Masya Allah. Al-Mutaffifin, ya, sahih Al-Mutaffifin. Ahsan. Nah, di sini ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Seperti ini. Tidakkah orang-orang itu yakin, menyangka bahwasanya sesungguhnya mereka akan mab'utsun, dibangkitkan liyaumin 'azim. Yaum di sini pakai alif lam enggak. Dia nakirah untuk suatu hari yang besar. Dengan adanya suatu hari ini seperti ada pengagungan, ya kayak gitu. Atau bisa bilang suatu hari nanti kamu akan gini. Nah, pembulan suatu hari nanti itu seperti ada isyarat apa, hari yang besar. Ya.
Nah begitu juga amintum man fis samai. Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di langit? Nah dengan ada orang kan siapa yang langit? Langsung seperti ada perasaan lebih mengagungkan, ya kan? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah di sini juga peringatan bagi kita. Setelah ayat tadi sebelumnya kan Allah menciptakan bumi ini zalul dan juga makanannya dan seterusnya, rizkinya, dan kita punya kekuatan untuk jalan. Tapi dengan kenikmatan tersebut ingat wa ilaihi nusyur, dan jangan merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla yang dengan mudahnya bisa saja menggoncangkan bumi ini. Ya. Zalul itu artinya ya rendah tadi. Tapi kemudian disebutkan pada akhiran di ayat seterusnya, yaitu samur, akan bisa goncang bumi ini sebenarnya. Jadi ente udah dikasih enak sama Allah Ta'ala, jangan dikira bahwasanya Allah tidak bisa menggerakkan bumi ini. Karena sekali gerak maka hancur. Maka ini menjadi dalil, lafal zalul atau yang lainnya, menjadi dalil bahwasanya bumi ini diam, tidak bergerak. Ketika bumi ini diam tidak bergerak, maka yang mengelilingi adalah matahari, bukan bumi mengelilingi matahari. Bumi ini diam, dan matahari mengelilingi dengan edarannya, juga bulan dan seluruh langit. Mereka bertugas mengelilingi apa? Satu bumi ini. Ini memang teologi ini juga dipakai oleh Yunani di masa silam sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi inilah yang hak kita dengan adanya dalil syar'i. Iya. Itu apa? Karena Allah mengagungkan manusia, memuliakan manusia yang tinggal di bumi ini. Jadi menservis langit-langit ini, matahari, bulan, bumi, bintang, itu menservis manusia yang tinggal di. Padahal kecil banget loh manusia itu. Kecil banget itu di bumi itu. Nah, di sini lihat tapi Allah Ta'ala bisa sekali menggerakkan, hancur. Menggerakkan ini kan bahasa Arabnya harokah ya. Harokah terhadap bumi itu ada dua macam. Ada harokah khassah, ada harokah ammah. Kalau harokah khassah itu yang bersifat parsial di beberapa situs aja. Itu pergerakan bumi di beberapa situs aja. Kalau misalnya ibarat jasad, kita nggak semuanya gerak, tapi bagian tertentu aja, bagian sini gitu. Ya itu bumi. Di Pangandaran bergerak itu bagian bumi. Ya kemudian di mana gitu kan. Ada harokah ammah yang itu hanya terjadi ketika hari kiamat nanti. Ini yang menunjukkan bahwasanya bumi ini diam. Di antara dalil bumi ini diam adalah Allah Ta'ala menjadikan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah Ta'ala telah menaruh di bumi ini rawasiya, yaitu gunung-gunung, untuk supaya balance kalian ini, supaya balance. Nah, berarti ini menunjukkan bumi ini diam tetap gitu kan. Nah, maka hati-hati, jangan merasa aman dengan diamnya bumi ini gitu. Karena Allah Ta'ala bisa saja sangat mudah baginya untuk yakhsifa bikumul ard, ya, menggulingkan, menghancurkan bumi ini. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau kalian merasa aman dari dia yang siapa yang ada di atas langit, agar dia bisa yursila alaikum hasiba. Arsala yursilu artinya adalah mengirim, ya kan? Kita tahu arsala yursilu risalah, irsalan, mursilun, mursalun, ya. Jadi mursalin itu orang-orang yang diutus, yang dikirim. Ya, dalam tafsirannya tadi kayaknya kita belum baca begitu banyak tafsirannya, tapi sekarang ayat 17 ya. Ayat 17 tafsirannya am amintum, apakah kalian merasa aman dari Allah alladzi fis sama, yang ada di atas langit, ayyab'atsa 'alaikum hijaratan minas sama. Itu mengutus apaan? Di sini bilang ya, mengirim, ya ba'ats di sini yursil. Ya. Ayursila, yursila di sini yaitu ditafsirkan ayyab'atsa, yaitu mengirimkan atas kalian. Berarti dikirimnya ini dari atas, dilemparkan dari atas apa? Hijarah, bebatuan. Nah, hijarah ini adalah tafsiran dari hasibah. Ya. Sebagaimana hijarah ini
minas sama, dari langit tentu saja, mithl, seperti ma ba'athaha la qaumi Lut, sebagaimana Allah Ta'ala mengirimnya terhadap kaum Lut. Tapi ada riwayat yaitu dibalikan buminya. Wallahu alam bagaimana nalarnya, wallahu alam. Ala kulli hal, jangan pernah merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Dan siapapun yang merasa aman terhadap azab Allah Ta'ala pasti dia ahli maksiat. Ya, karena ahli maksiat itu atau orang munafik itu menganggap dosa-dosanya itu seperti lalat. Adapun orang yang beriman menganggap dosa-dosanya seperti gunung yang tinggi yang akan menimpa dia. Makanya orang-orang beriman itu orang-orang yang tidak merasa aman. Adapun orang-orang munafik atau orang-orang kafir, fasik, itu yang biasanya merasa aman. Nah, perasaan aman itulah yang kelak akan membuat dia tenang, tapi tenang akan dunianya, dan itu dinamakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikannya istidraj dan akan menghancurkannya di sisi yang dia tidak mengetahuinya. Kenapa tidak mengetahuinya? Karena dia merasa tenang, aman. Orang ketika merasa tidak ada musuh, dia merasa aman-aman aja, dia enggak bakal melihat kanan kiri, belakang, depan, atas bawah. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak merasa aman begitu saja, melainkan dia merasa khawatir akan dirinya, sehingga dia mengencangkan ikat pinggangnya, dan kemudian dia akan waspada setiap waktu itu, waspada terus, berzikir terus, minta pertolongan sama Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang akan membuat dia menang, ya kan? Tadi fasata'lamuna kaifa nadhir, kan? Fasata'lamuna kaifa nadhir, kalau dimaknai ya kalian akan mengetahui bagaimana yang namanya nadhir itu, bagaimana peringatanku. Nadhir itu artinya peringatanku. Maksudnya di sini bagaimana akibat dari mendustakan peringatanku. Nanti kalian akan nyaho lah bagaimana kalian mengalami efek dari mendustakan peringatan dariku. Fasata'lamuna kaifa nadhir, yaitu inzar. Nadhir bermakna, ada yang mengatakan bermakna munzir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada penafsiran berikutnya. Ada satu lagi. Penafsiran berikutnya yaitu fasata'lamuna kaifa nadhir, yang maknanya fasata'lamuna kaifa ya sidqa Muhammadin. Jadi nadhir ini kan artinya munzir bisa. Nadhir bisa bermakna dua. Bisa bermakna inzar, bisa bermakna munzir. Kalau inzar artinya adalah peringatan. Kalau munzir artinya adalah yang memberi peringatan. Dua-duanya ini tafsiran. Berarti bisa bermakna kalian akan mengetahui bagaimana akibat peringatanku, atau bagaimana peringatanku, ya. Bukan peringatan lagi kalau misalnya udah dihancurkan bumi dan dikasih ini, bukan peringatan lagi, tapi bagaimana akibat dari melanggar peringatanku, tidak mengindahkan peringatanku. Atau tafsiran kedua, nadhir bermakna munzir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fasata'lamuna kaifal munzir, yaitu maknanya fasata'lamuna sidqa munzir. Kalian akan mengetahui kejujuran atau kebenaran sang munzir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipaham? Mas Ari gimana? Puas dengan ini? Kok garuk-garuk kepala? Apa yang bisa mau ditanyain, Mas Ari? Fadhol. Ada yang mau ditanyakan? Pak Mitro, bukunya ini enggak ada lagi di Cilengsi ya bukunya. Tapi antum enggak lama lagi ke sana, udah pindah ya? Wadarullah. Terus gimana nanti Mas Ari kok? Ya lanjut ya. Sama Pak Yadi. Hai. Baik. Tapi pagi kayaknya, Pak. Kalau sore saya waktunya di mana-mana. Wah, kasihan, Masya Allah. Masya Allah. Perjuangannya berat banget gitu. Nginep di Fatimah Zikri aja biar di sini.
Baik, itu tadi udah insyaallah sampai ayat 18 ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pekan depan insyaallah ayat 19 ya. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik dan istiqamah. Alhamdulillah tadi hujannya reda sehingga antum bisa kesini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasa sholat Jumat di mana, Pak? Di dekat kantor ya, Pak?